Gitu ya. Oke, baik Mas Anggi, terima kasih banyak nih. Kita tahan dulu ya pertanyaan dari teman-teman, kita lanjut nanti ketika sudah paparan. Jadi terima kasih ya buat teman-teman. Kita buka dulu web seminarnya, webinar pada kali ini. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat malam. Ya, jumpa lagi nih di webinar kita kali ini. Ya, orang siber webinar pada hari Jumat ya. Biasanya tuh malam minggu ya, karena ini spesial kan bersama Mas Anggi jadi hari Jumat. Mungkin malam minggunya mau malam mingguan ya, Mas? Oh, enggak juga ya? Sebenarnya bebas saja saya ya. Oh, Mungkin bebas yang aja. yang lebih bujangan-bujangan ini yang memerlukan malam minggu. Kalau saya kan setiap Ih, hari bertemu istri gitu ya. oh, siap. Setiap hari Kasihan malam yang belum minggu. punya istri ya. Iya, ya ini mengiringi langkah saya orang siber ya. Dari saya masih bujangan sampai saya udah menikah dan punya anaknya. Saksi sejarah ya, saksi hidup ya. Iya tuh. Oke. Tapi saya masih belum punya istri, Mas. Gimana dong? Ya, tenang aja. Nanti mungkin ulang tahun orang siber ke berapa ya? Ke 8 mungkin ya dapat ya. Jangan jangan lama banget, Mas. Kejauhan ya. Pengennya Kejauhan. tahun depan, Mas. Pengennya tahun depan. Luar biasa. Ulang tahun kelima Baru baru. berarti ya. Keempat ya. Kelima. Oke, kita back to the topic lagi ya, Mas. Nah, kita coba cek ombak nih di hari Jumat kan biasanya Sabtu malam nih webinar orang siber, tapi kali ini kita coba cek ombak di hari Jumat malam. Nah, di sini kita akan membahas tentang bagaimana sih cara kita menjadi bug hunter gitu ya. Kita saat kali ini untuk mendengarkan webinar kali ini langsung kita bareng bug hunternya. Bug hunter, pen tester, mentor juga bagi saya juga dan luar biasa sekali sih Mas Anggi ini. Ya, sejak awal pertama juga salah satu co-founder juga dari orang siber ya. Nah, jadi teman-teman nanti yang penasaran bagaimana caranya sih secara profesional kita dapat menemukan celah keamanan aplikasi di website itu bagaimana sih gitu. Dan legalnya bagaimana, sopannya gimana ya Mas Anggi ya? Bukan back bounty Ya, ya bahasanya atau apa ya? ya Biasanya Mas begging Anggi. jangan jangan sampai begging lah ya. Jangan ibaratkan jangan nodong lah ya. Kalau kita jangan terlalu berharap juga gak sih Mas Hmm. Anggi? Nanti Niat kita akan bahas ikhlas soal aja. itu. Oh, Itu ada ya. salah satu keresahan saya juga akhir-akhir ini. Nanti akan dibahas juga tuh sama Mas Anggi. Nah, di sini teman-teman nanti boleh bertanya apapun di akhir ya. Kita akan pilih beberapa pertanyaan. Silakan tanyakan yang menjadi kebingungan teman-teman. Kalaupun nanti pertanyaan-pertanyaan belum kejawab, itu kan ada grup ya. Bagi yang belum grup join WhatsApp, silakan join ke WhatsApp ada di email. Ya, silakan join ke sana. Itu bisa tanya-tanya kita di sana. Nah, oke. Karena teman-teman udah agak sabar nih, Mas Anggi. Ini boleh dimulai dulu atau gimana nih, Mas? Udah ready? Jadi ini udah terlihat Oke. belum rekan-rekan? Saya coba present Oke. lah ya. Belum full screen sih, Mas. Oke. Bener ya 8 September ini ya. Ya, betul, 8 September. Ya. Monggo Mas Anggi, waktu dan tempat kami persilakan. Silakan teman-teman. Oke, oh ini annotationnya bisa dimatikan Mas Dendi. Ini ada yang ngecek annotationnya masih hidup. Siap. Oke, annotationnya udah mati ya untuk teman-teman ya, supaya tidak ada coret-coret. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan sekalian. Setelah begitu lama saya absen di webinar Orang Siber Indonesia. Saya kembali lagi. Gak tahu apakah ini masih orang-orang yang sama atau tidak. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu mungkin udah berbeda sekali ya orang-orangnya. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Kalau ada orang-orang lama, kalau orang baru ya salam ini ya, salam pertemuan pertama ke saya ya. Kayak gitu. Jadi malam ini tadi mungkin banyak yang bertanya ya. Sebenarnya yang mau dibahas itu dari mana gitu ya? Apakah akan live pen test, live bug bounty atau tidak? Saya belum sampai situ. Saya menerangkannya dari mind map besarnya dulu. Kenapa ini penting? Karena strategi untuk belajar dan strategi untuk bisa mendapatkan tujuan dari bug bounty ini itu tentu perlu perlu hal yang sistematis dan kita harus lihat dari legal dan juga cara paling efektif juga. Nah, yang saya akan bahas itu mengenai hal itu.
Oke, perkenalkan dulu, nama saya Anggi Diva Pradana. Sebenarnya saya, kalau dari profil di kebanyakan di publik itu memang saya di pentester ya, di area merah ya. Kan kalau misalnya di blue team secara umumnya ya, definisi paling luas ya, belum sampai definisi spesifik. Nanti kalau saya ngomong red team nanti, ini lagi apa namanya, definisinya nanti di disalahkan gitu ya. Di area red team yang artinya red team yang luas ya, kan biasanya red team blue team. Soalnya nanti ada warna-warna lain, ada purple, ada, masih 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 hidup Mas annotationnya, Mas Dendi. Annotationnya masih hidup. Tolong dimatikan dulu. Annotationnya Oke Mas, mungkin lanjut Mas. udah dimatikan. Oke, terima Mas, kasih. ini. Oke, saya lanjut kembali. Jadi, eh, di area red team ini lebih banyak ya, karena hampir semua license internasional saya itu di red team. Dari isi konsil, dari apa namanya, dari zero point sampai ke yang PN, dari TCM Security itu red team, hampir semuanya red team. Tapi sebenarnya saya juga aktif di blue team, building security parameter. Ini annotationnya masih hidup mas, masih banyak yang Ya, nyoba-nyoba. bentar Mas, ini masih ini settingannya. Settingnya masih Oke, ini. Perlu lanjut saya Mas, stop share saya dulu? sambil. Enggak, Lanjut aja nggak apa-apa. aja ya, oke. Teman-teman ya jangan ini dulu ya. Ini settingannya karena akunnya nggak pakai super admin ya Mas. Kita cari dulu. Oh gitu gitu, Pakai oke akun saya ya. Adminnya lagi berhalangan tadi. oke oke, Keluar. noted Oke, noted. lanjut dulu Mas. Nah, ya, teman-teman jangan main annotation dulu ya. Oke, Iya nih. saya lanjut Nah, dulu ya. lanjut. Ya, jadi lebih banyak di blue team ya, di blue team. Seperti misalnya saya konfigurasi ke LKCM. Sekarang lebih banyak ke wazahnya, lebih ke wazahnya ya. Karena pelatihan terakhir saya itu wajah, atau kalau di Indonesia wazu gitu ya. Eh, Implementasi yang lain seperti ticketing system, observable tools kayak gitu-gitu di blue team juga, saya juga 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 implement di situ sebagai engineer di situ juga. Beberapa di antaranya saya bikin threat intelligence platform ya, ke diintegrasikan dengan Wazah tadi, bikin SOAR sistem sederhana ya. Ini SOAR SOAR sistemnya bukan yang fully automated. Ini baru implementasi untuk menghubungkan antar tools. Kemudian ada CTF platform, ini bukan platformnya saya ambil dari, sebenarnya dari open source juga. Lebih ke bikin ini ya, lebih ke bikin problem setnya ya. Kemudian Blue Team Labs juga, lebih ke bikin Blue Team Labs-nya juga, problem setnya juga. Ada yang lain, implement open source, DAST, Ocean Tools untuk memonitor thread dan juga apa saja yang leaks di publik seperti itu. Nah, kalau license-nya di sini yang sudah saya dapatkan, mungkin kalau di sini ada rekan-rekan yang pernah pelatihan Digitalent Kominfo, di EH kemarin, di Certified Ethical Hacker Essential, itu mungkin ada yang ketemu saya juga ya. Kemarin tuh luar biasa itu berapa ini ya. Saya bikin CTF, aku itu CTF platformnya tuh sampai sampai mati gitu. Sampai di tengah jalan itu. Ini karena baru pertama kali dikunjungi, kayaknya hampir 100 ya, 100 orang di satu waktu gitu. Nah, untuk yang bug bounty, profil saya itu lebih di Bakrot ya. Saya lebih aktif di Bakrot, cuman sayangnya karena ada beberapa sertifikasi dan belajar untuk sertifikasi di 3 bulan terakhir ini. Kalau teman-teman lihat di bakrut.com/Anggi Pradana, itu memang di 3 bulan terakhir ini saya, apa namanya, cukup pasif ya, karena saya mempersiapkan dan mengambil ujian sertifikasi kayak gitu. Dan kalau di Tokopedia di tahun 2021 tuh masih masih di Wall of Fame tuh di halaman kedua. Kalau sekarang nggak tahu ya, mungkin di halaman ketiga tuh berapa kayak gitu di Tokopedia Wall of Fame. Kalau di paling terakhir mungkin, yang saya dapatkan dari Bakrut itu yang koin koin Bakrut P1 WRW level 4. Jadi Bakrut ngirimin saya koin. Saya kira koinnya gede, ternyata koinnya cuma segini doang. Kalau digambar kok kelihatan gede gitu ya. Jadi itu yang paling terakhir yang cukup menyenangkan ya, yang dapat penghargaan dari Bakrut, dapat koin.
eh, P1 Warrior level 4 gitu. Nah, itu sedikit banyak apa namanya Mas, dari nanti sorry Mas, ya. sebelum lanjut nih, di setting more-nya bisa cek tele dari saya Mas, buat dimatiin annotate. Harus dari yang more, yang share screen-nya. Oke, sip 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 sip. Udah. Monggo lanjut Mas. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai ya. Jadi itu sedikit banyak tentang saya, mengenai profil saya. Kalau mau tahu bisa add LinkedIn saya di, cari aja di LinkedIn Anggi Diva Pradana gitu ya. Bisa add di sana kayak gitu. Oke, ya kita masuk ke pembahasan ya. Jadi kalau kita ngomongin definisi dulu ya teman-teman ya. Jadi bug bounty program ini sebenarnya adalah inisiatif dari sebuah perusahaan yang mengapresiasi temuan celah keamanan, yang juga disebut nanti bug hunter pada suatu aplikasi, sistem atau layanan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya teman-teman ya. Saya garis bawahi di inisiatif perusahaan. Jadi yang pertama inisiatif itu bukan kitanya sebagai bug hunter, tetapi perusahaannya yang membuka program. Ya, ini perlu digarisbawahi. Karena apa? Karena kebanyakan yang saya lihat itu seperti ini ya, melakukan ransom secara halus ya, melakukan pemaksaan secara halus. Saya dapat kerentanan ini, lu mau bayar apa enggak? Kalau lu mau bayar gue kirim, kalau enggak ya enggak bakal gue kirim. Nah, ini yang salah ya, karena dari definisinya pun yang teman-teman bisa cari definisi ini, saya dapatkan dari beberapa sumber, nanti saya cantumkan di copyright, bahwa sebenarnya inisiatifnya itu dari company, dari perusahaan yang memang membuka program ya, dan nantinya orang-orang yang ikut program tersebut itu yang kita sebut sebagai bug hunter. Bug hunter ini atas dasar peraturannya tadi yang ditentukan oleh si perusahaan tadi, itu nanti menemukan bug, kemungkinan kemudian mendokumentasikan dan melaporkan dan mendapatkan reward ya. Nah, apa sih keuntungannya dari perusahaan? Perusahaan itu tentu karena ini crowdsourcing ya. Jadi semua orang boleh ikut yang memang punya kompetensi di bidang tersebut dan mau ya. Itu dapat menemukan kerentanan yang lebih dini sebelum pihak yang tidak bertanggung jawab menemukan dan mengeksploitasinya. Seperti itu. Jadi memang yang namanya kerentanan itu eh, banyak sekali ya, dan memang setiap ada aplikasi yang diluncurkan atau yang modelnya open source atau banyak yang atau yang enterprise dan banyak digunakan itu seringkali jadi ancaman juga ketika eh, karena ketika interface-nya ada di publik, sehingga ini kejar-kejaran antara blue team dan red team, dan supaya kejar-kejaran ini bisa diimbangi oleh di perusahaan, maka inisiatif program ini diluncurkan. Nah, selain itu juga nanti perusahaan tersebut juga punya implementasi kontrol yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti selama program itu ada, maka ada banyak orang yang akan mencoba mencari celah, sehingga secara tidak langsung pentest atau pencarian celah keamanan itu dilakukan secara terus-menerus selama program itu berjalan. Ketika ada orang yang nanti berhenti misalnya, pasti ada orang baru yang mencoba. Orang baru mungkin hari ini ada 3 orang, ada 4 orang, mungkin hari hari berikutnya seperti apa. Dan dia akan melakukan mungkin proses enumerasi secara berkelanjutan juga mengenai aset-aset yang mungkin terungkap di publik dan misalnya itu hal yang sensitif seperti itu. Jadi berkelanjutannya ini yang memang jadi poin penting. Karena kalau kita lihat, kalau dari compliance ya, dari auditor itu biasanya company kalau di Indonesia ya yang saya tahu itu pentas ini kadang ada yang mewajibkannya itu 1 tahun hanya 1 kali atau 2 kali gitu ya. Sehingga kalau misalnya pada masa tidak dilakukan pencarian celah kerentanan, itu kan berarti itu menjadi ini ya, threat factor juga dari segi waktu. Nah, kalau ada program bounty yang berkelanjutan ya, maka sepanjang tahun itu di Pentes sebenarnya kayak gitu, secara crowdsource gitu ya. Nah, yang ketiga adalah apresiasi ini nggak selalu tentang uang ya. Mungkin ekspektasinya bounty ini kan selalu mengenai uang, tetapi juga ada penghargaan lain. Jadi seperti misalnya di Backrot dan HackerOne kan tadi ada levelingnya, ada ininya, ada setiap pencapaian itu ada logo-logo yang didapatkan gitu di game, seperti dijadikan seperti game ya, seperti itu.
Saya bukan pemain Mobile Legend ya, tetapi kalau di Mobile Legend kan kalau menang terus itu kan dapat ini ya, dapat emblem apa itu, mythic atau apa ya. Ya itu di gamified oleh 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 apa namanya, oleh eh, bug bounty platform itu, eh, setiap pencapaiannya itu dicatat seperti itu. Sehingga nantinya jadi sebuah portofolio kayak gitu. Maksudnya portofolio itu apa? Ya, ini semacam bukti bahwa kita punya pengalaman pada bidang tersebut ya. Kalau developer kan bikin aplikasi, misalnya di-upload di GitHub, terus atau bikin aplikasi yang dibikin crowdsource, open source, sehingga orang-orang bisa jalanin atau bisa update aplikasi itu. Dan nantinya di situ kan jadi perkembangan setiap apa yang dilakukan kan terlihat di situ. Nah, itu kalau di developer ya, atau dia misalnya dapat project buat aplikasi apa gitu ya, atau mungkin dia memenangkan lomba eh, hackathon ya namanya, hackathon dan sebagainya gitu ya, itu kan jadi portofolio. Nah, kalau di uh, pentester atau di bug hunter itu dari mana ya? Dari platform-platform tadi, dari Bakrot. Bakrot itu sudah ada portofolio webnya ya, semacam halaman dari username yang ikut di sana ya. Seperti saya misalnya bakrot.com/anggi pradana seperti itu. Nah, itu bisa jadi portofolio ya, sehingga nanti kalau kita mau cari pekerjaan atau apa itu bisa jadi hal yang bisa kita kita unggulkan dari kita seperti itu. Nah, ada nama-nama lain, tapi perlu saya garis bawahi teman-teman, memang contohnya misalnya di ini ya, di Bakrot. Di Bakrot itu yang ditandai sebagai VDP itu tidak ada reward uang ya. Dan juga poin tidak ada. Nah, istilah pengistilahan VDP ini memang nanti jadi ini ya, jadi ada beberapa definisi ya. Kalau di definisi umumnya sebenarnya ya ini sama aja dengan bug bounty program, tapi karena semakin berkembang dan digunakan oleh banyak platform juga, sehingga nanti di berbagai macam platform ini menandai mana yang dapat hadiah, mana yang enggak tuh dengan istilah yang pada dasarnya sama tapi lebih spesifik. Nah, kalau yang saya tunjukkan di sini adalah yang paling umum. Jadi ini yang biasanya jadi tagging untuk orang dorking di Google, bagaimana mencari eh, company-company yang memang membuka program ini. Jadi ada beberapa nama-nama lainnya seperti itu. Ya, itu bisa jadi singkatan juga. Misalnya bug bounty jadi BPP, VRP, RDP. Tapi kalau RDP kayaknya mungkin tidak banyak digunakan ya, karena RDP, Remote Desktop Protocol, mungkin lebih arahnya nanti malah ke RDP untuk Windows ya, untuk remote Windows. Nah, kalau misalnya yang terakhir ini yang VDP ini eh, mungkin baru Bakrut ya, koreksi jika saya salah. VDP menggunakan istilah ini untuk yang tidak memiliki apa namanya, tidak memiliki reward seperti itu. Oke, ini chatnya udah banyak ya. Nanti saya buka ya teman-teman ya. Sementara saya lanjutkan dulu. Nah, gini teman-teman, bug yang ada di setiap kata yang saya sebutkan dan saya tulis di sini, dan juga definisi yang yang sudah dipahami oleh publik, itu adalah celah keamanan. Jadi kalau misalnya ada bug, artinya aplikasinya tidak bisa menjalankan proses bisnis yang seharusnya dia bisa lakukan. Misalnya ketika login balik lagi, atau misalnya ada ketika kita klik kita malah mengarah ke tempat yang tidak seharusnya. Itu tidak dikategorikan sebagai bug yang kita definisikan di sini. Jadi bug ini yang kita kita definisikan di sini di bug bounty ini adalah celah keamanan. Nah, parameternya itu bisa bisa dengan beberapa standar ya. Eh, di antaranya misalnya kalau di Bakrot ya, saya paling suka di Bakrot ya. Bakrot itu bikin open source vulnerability rating taxonomy. Kita bisa lihat di sini ya. Kita klik di sini. Mudah-mudahan masih kelihatan ya. Kelihatan ya teman-teman ya. Nah, contohnya di sini ya. Jadi taksonomi ini bisa jadi patokan yang sangat definitif, yang sangat spesifik, dan ini mempermudah mengklasifikasikan dan membuat kita bisa belajar juga. Karena kalau kita lihat di sini, eh, ini adalah list yang
kerentanan-kerentanan yang diterima oleh Bakrot. Ya, ini bisa jadi standar kita untuk belajar juga. Misalnya kita mau mencari definisi dan juga bagaimana mencari misalnya remote code execution atau SQL injection atau mungkin XSS. XSS di sini juga banyak ya. Kita bisa lihat XSS yang stored, XSS yang reflected dan lain sebagainya. Dan ini karena ini di, diungkap ke publik sebagai open source, jadi kita bisa pakai juga misalnya di penelitian seperti itu. Jadi ini adalah bagaimana kita mengartikan bug bounty ini secara spesifik seperti itu. Nah, spesifiknya adalah celah keamanan yang parameternya nanti harus berdasarkan standar tertentu. Oke. Nah, selanjutnya, jadi begini teman-teman, saya tidak menafikan bahwa orang dan saya pribadi tertarik untuk mengikuti program ini tuh karena uang. Ya, tentu tentu kalau kita ngomongin salah satu motivasi itu bisa jadi dari apa yang akan kita dapatkan. Kayak gitu. Saya rasa ini sangat wajar untuk kita ya. Tapi saya perlu garis bawahi bahwa kadang ini juga saya rasakan bahwa bug bounty itu ternyata tidak selalu tentang uang atau reward. Kadang orang-orang punya motivasi untuk bisa membuat dirinya berkembang ya, berkembang sampai tingkat dia ingin mendapatkan misalnya kerentanan di suatu company yang dirasa sangat impact di kehidupan sehari-hari. Ya, contoh sederhananya OpenAI atau ChatGPT atau Google dan sebagainya, Apple dan sebagainya ya. Dan eh, pengen melampaui mendapatkan ini ya, mendapatkan targetnya bahwa dirinya sudah berkembang dengan parameternya dengan bisa mendapatkan kerentanan-kerentanan yang sifatnya sangat kritikal di salah satu target yang tadi saya sebutkan. Jadi yang saya tebalkan di sini ini memfasilitasi researcher atau pen tester atau orang yang suka di bagian red team untuk berkembang. Karena yang kita targetkan itu adalah environment yang asli, yang mungkin saja di baliknya itu juga ada security parameter yang di-maintain oleh rekan-rekan yang bekerja sebagai SOC analis seperti itu. Nah, dan tentunya ketika program ini dibuka, impact-nya lebih besar lagi. Ya, kita ingin membuat dunia siber menjadi tempat yang semakin aman seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin secara historis itu cukup cukup panjang ya, cukup panjang. Karena kalau kita lihat ini dari 95. Ya, ini sebenarnya ada beberapa gambar juga yang menunjukkan kapan HackerOne dan Backrut ini muncul. Saya lupa antara 2015 atau 2016, mohon koreksi jika salah. Itu mungkin baru kemudian ada startup ya, apa sebutannya? Mungkin startup juga ya. Atau mungkin kalau secara umumnya perusahaan itu yang membuat bug ini ya, membuat bug bounty ini lebih terkonsep ya, dengan peraturan yang lebih jelas dan dengan cara-cara yang efektif seperti itu. Jadi uh, muncul HackerOne, Backrot ya kalau di yang pertama ya. Kemudian kalau di Indonesia itu ada Cyber Army, ada Redstorm dan sebagainya seperti itu. Jadi ini adalah cerita yang cukup panjang ya mengenai pemberian reward bagi orang yang bisa menemukan celah keamanan. Nah, kita lanjut bagaimana langkah melakukan bug hunting. Eh, nah, ini yang sebenarnya part yang cukup penting ya dan juga hal yang sebenarnya saya punya unek-unek gitu ya. Jadi gini, eh, yang pertama itu adalah menentukan target. Ya, jadi jangan melakukan serangan secara massal. Ya, pokoknya ada perusahaan baru saya serang, perusahaan baru saya serang, perusahaan baru saya serang. Ya, itu tidak dibenarkan. Ya, menurut saya pribadi dan peraturan gitu ya. Menurut saya pribadi dan peraturan ya. Karena apa? Karena kalau kita lihat nanti ada undang-undangnya di ITE dan juga peraturan-peraturan di bawahnya, sebenarnya tindakan ini itu harus di maintain dengan benar dan ada dasar hukumnya.
Kenapa? Karena kita melakukan scanning, kita melakukan serangan itu sudah melanggar pasal. Dan kalau misalnya company itu tidak terima atau merasa bahwa ini adalah tindakan yang merugikan, itu yang rugi adalah pentester atau bug hunter-nya. Seperti itu. Jadi kita harus melakukan ini itu dengan strategi yang baik, benar, dan sesuai dengan peraturan. Nah, artinya penentuan target itu harus yang memiliki program bug bounty atau vulnerability reward program. Yang di sini saya singkat VRP. Nah, oke. Kemudian sebentar teman-teman. Oke. Oke, ya. Oke, Mas Dendi, terima kasih informasinya. Baru masuk di Telegram saya, mohon maaf. Oke, saya lanjut ya. Jadi dan itu ketika sudah dapat program VRP yang memang akan memberikan reward ketika ada celah kerawanan yang ditentukan, kita harus baca teliti apa saja yang peraturan yang ditentukan oleh pemilik aset. Nah, kemarin itu sempat saya buka komentar di ini ya di Instagramnya orang Siber Indonesia ya. Jangan banyak berekspektasi, dapatnya cuma 2M, makasih Mas. Atau 4M, makasih Mas, maaf merepotkan. Atau 7M, mohon maaf mengganggu Mas gitu ya. Dan MM yang lain gitu ya. Ya artinya yang dia lakukan kan mengharapkan imbalan dari sebuah temuan yang sebenarnya company-nya tidak membuka secara publik. Nah, sebenarnya itu yang salah adalah ekspektasi dari orang tersebut. Karena memang dari awal company tersebut memang tidak membuka program kayak gitu. Nah, tapi saya pengen mengamankan dia, data saya ada di dia. Nah, kalau memang ingin mengamankan, berarti ekspektasinya harus diturunin. Saya pengen dia lebih baik dan saya tidak mengharapkan apapun. Kan tadi ngomongnya pengen mengamankan. Tapi kalau mau mendapatkan profit, mau mendapatkan uang, ya kita harus cari yang memiliki VRP. Sederhana ya pemikirannya ya teman-teman ya. Kalau hanya ingin melaporkan agar tertutup celahnya dan mereka memang tidak punya program untuk VRP, Vulnerability Reward Program, ya sudah. Berarti kita tidak, ketika kita mengirimkan laporan tersebut, itu juga apa namanya kita tidak boleh berekspektasi. Dan kita harus ingat kalau kita memang sengaja menyerang itu masuknya sudah pelanggaran hukum. Jadi kalau pun nanti company tiba-tiba marah dan sebagainya, kita harus tahu resikonya. Nah, kalau memang dari awal niat kita mencari profit, maka sebaiknya dan yang dibenarkan adalah kita mencari program yang ada VRP-nya, gitu. Nah, kemudian pertanyaannya jadi begini, eh, wah target-targetnya ini susah-susah. Nah, itulah tadi saya bilang bahwa kita harus kreatif, kita harus mengembangkan diri kita sampai ke level bisa menemukan celah keamanan yang bisa diterima. Nah, itu memang tidak ada easy money ya teman-teman ya. Tidak ada oh bug bounty ini apa namanya? Ini easy money lah, ini aku pasti bisa gitu ya. Ya, tapi tidak ada usaha untuk mencari sesuatu yang unik, mengembangkan kemampuan diri untuk bisa sampai ke level bersaing di platform-platform bug bounty itu sesuatu hal yang kurang tepat juga. Nah, mencari celah keamanan. Nah, ini adalah fase selanjutnya. Kalau kita udah benar nih tadi, udah menentukan targetnya itu untuk yang punya VRP, yang selanjutnya adalah mempelajari infrastrukturnya, aplikasinya, dan fitur-fiturnya. Nah, ini yang biasanya yang pastinya gini, pastinya adalah kalau mereka sudah mengeluarkan program bug bounty, maka seharusnya ya, tapi tidak semua ya, seharusnya mereka sudah melakukan scanning. Maka dari itulah tools-tools scanning ya itu tidak cukup efektif untuk mendapatkan celah keamanan yang bisa dilaporkan dan mendapatkan bounty. Karena kalau kita berpikiran itu jadi salah satu cara yang paling cepat ya company tersebut harusnya dari IT security-nya udah punya strategi untuk mencoba melakukan scanning yang mana toolsnya juga bisa didapat dengan mudah dengan resource yang di company tersebut. Kemudian scope programnya kita harus tahu di mana saja yang boleh, mana aja yang nggak boleh, dan lakukan POC. Nah, untuk yang mencari celah keamanan ini nanti yang tentu hal yang sangat banyak sumbernya di Google dan nanti kita akan tunjukkan di belakang. Kemudian membuat dokumentasi. Nah,
Ini juga nanti saya akan jelaskan lebih spesifik, tapi secara umum ada tiga: mendeskripsikan secara lengkap kerentanan yang ditemukan, langkah-langkah untuk mereproduksi kembali, ya. Jadi orang yang baca laporan kita itu seharusnya bisa mengulang lagi apa yang kita lakukan, dan kita memberikan penjelasan secara impact dan memberikan saran. Nah, ini kita juga tidak boleh over glorify ya, kalau ini kerentanannya bahaya banget gitu ya, itu tidak dibenarkan juga ya. Ya walaupun kita ingin menyampaikan kalau ini bahaya loh, cuman kita harus pakai taksonomi, kita harus pakai standar yang jelas, misalnya pakai CVSS ya, atau pakai tadi yang tadi saya sebutkan Backward taksonomi, itu jauh lebih berdasar. Nah, kemudian melaporkan temuan. Nah, ini tentu kita harus menerapkan etika di dunia nyata, di dunia maya. Ya, tadi kalau misalnya memang dia nggak punya program VRP, ya jangan malak. Artinya jangan seolah-olah bilang kalau dikirimkan saya menemukan bla 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 bla. Nanti kalau apakah punya program, apakah Anda memiliki hadiah untuk saya? Kalau punya, saya nanti akan kirim. Nah, ini di etika di dunia nyata pun juga lebih ke nodong ya. Ini yang tidak diperbolehkan juga. Kalau kita di dunia nyata tidak suka ditodong, ya jangan menodong orang juga, kayak gitu. Nah, jangan ungkap kerentanan publik sebelum diizinkan, kayak gitu. Nah, oke, kita pertama dulu kita akan bahas dari menentukan target. Oke, ada dua cara teman-teman ya. Saya garis bawahi lagi, ada dua. Kita tidak boleh ngasal ya, kita tidak boleh ngasal. Dan dua cara yang dibenarkan ini, kalau misalnya teman-teman ada yang pernah buka, pernah saya ikut ikut materi bug bounty, saya mungkin salah satu atau dua orang mungkin yang pernah, ada satu sebenarnya yang saya hapus dari sini. Takutnya mungkin definisinya jadi terpelintir ya, karena yang satunya sebenarnya lebih ke menanyakan ke pihak tertentu, tapi itu sudah saya hapus, jadi tinggal dua ini ya, karena saya kira ini adalah teman-teman yang masuk di sini adalah yang baru benar-benar bug bounty, maka saya harus memberikan ke yang paling benar ya, ke yang paling benar yang dan sesuai dengan standar. Yang pertama adalah bounty platform. Bounty platform ini tidak hanya yang saya taruh di sini, banyak sekali. Dari Indonesia, dari Eropa, dari US, banyak sekali. Jadi teman-teman bisa cari ya dengan mesin pencari misalnya, dengan ChatGPT juga bisa. Misalnya menanyakan di Google atau ChatGPT apa saja bug bounty platform yang ada di dunia ini gitu ya, atau di apa namanya di internet gitu ya. Maka itu akan banyak ya. Salah 5 di antaranya adalah ini: Backrot, HackerOne, Integrity, Ransom, CyberArmy. Yang kedua adalah sumber terbuka. Misalnya kita searching aja di Google Responsibility Disposal Program, atau Vulnerability Reward Program, atau Bug Bounty Program. Itu dicari aja. Nah, mungkin saja mereka ini mengadakan sendiri tanpa melalui eh, ini bug bounty platform. Nah, begini pertanyaannya adalah, biasanya bug hunter itu mengeluh, saya nggak bisa bersaing kalau di Backrot, saya nggak dapat dapat di HackerOne, saya susah di Redstream. Kemudian mencari website-website yang mungkin ini apa tidak punya program, dan kemudian melakukan begging ya. Saya garis bawahi tidak masalah ketika teman-teman punya keresahan dan ingin melaporkan ke website-website tersebut, tetapi ekspektasi mendapatkan hadiah tadi yang sebenarnya saya garis bawahi untuk tidak tidak saya benarkan secara pribadi. Nah, ini sebenarnya jawabannya adalah sederhana. Kalau misalnya kita lihat di sini saja, bounty target data. Kalau tadi bilang ini susah gitu kan, terlalu sedikit targetnya, misalnya dia bilang di situ gitu. Kalau kita lihat di data saja, ya misalnya di Backrot itu ada sekitar berapa ya? Kita buka saja di sini. Ini masih JSON ya. Kita lihat aja yang wildcard ya, wildcard ya. Jadi ini yang seluruh subdomain. Hanya kita lihat hanya domain ininya saja, domain yang bukan bukan seluruh subdomain itu saja, ini sampai berapa ini? Sampai 1.200 an. Kita bayangkan saja, semisal dalam satu domain ini punya 10 subdomain, tapi pasti banyak yang lebih ya. Pasti banyak yang lebih ya, banyak yang lebih. Nah, itu kalau misalnya kita lihat, berarti kalau kita kalikan 10, ini ada 12.000.
Jadi teman-teman tuh bisa nyari 12.000, ada target sebanyak 12.000, seminimal mungkin ada 12.000 target yang bisa Anda cari kerentannya dan sah. Dan Anda boleh berekspektasi mendapatkan uang dari situ, mendapatkan hadiah dari situ. Nah, kemudian tadi balik bertanya, kalau misalnya ada 12.000 lebih, ya seminimal mungkin ada 12.000, kenapa kita masih mengharapkan dari yang sebenarnya bisa jadi tidak akan memberikan hadiah karena memang mereka tidak punya programnya. Ya, logikanya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi alih-alih teman-teman melakukan serangan secara massal, lebih baik fokus ke yang memang akan memberi hadiah. Dan seminimal mungkin dari searching di bounty target data ini aja, itu udah ada 12.000 gitu ya. Kalau misalnya masing-masing ada 10 ya, ini kan pasti lebih, pasti lebih lah. Ada banyak yang punya subdomain. Dan ini baru yang wildcard ya. Ada banyak juga yang nggak wildcard. Ada yang jenisnya mobile, Android dan sebagainya. Kayak gitu. Jadi eh, eh, ekspektasi kita mendapatkan hadiah itu harus kita benarkan. Kita harus fokus ke yang memang memberikan kita hadiah dan itu jumlahnya banyak sekali kayak gitu. Jadi kita fokus ke situ kalau memang kita mengharapkan hadiah kayak gitu. Ya, jadi ini contoh saja, contoh targetnya saja. Oke. Mana yang ini? Oke, dan yang di sumber terbuka ini tadi sudah ada contoh screenshotnya ya. Jadi targetnya tuh luar biasa banyak teman-teman ya. Jadi kita tidak perlu khawatir kehabisan target kayak gitu. Oke. Nah, nah ini yang saya tadi sampaikan. Dalam konteks hukum ya di Indonesia, aktivitas yang seperti scanning, seperti mencoba melakukan serangan itu udah masuk di pasal 30 JO 46 Undang-Undang ITE. Jadi kita harus berhati-hati sekali sebagai pentester dan bug hunter. Ya, sebagai pentester itu kita dilindungi biasanya dengan NDA, non-disclosure agreement. Kita juga dilindungi dengan MOU awal. Jadi apapun yang kita lakukan dilindungi atas dasar peraturan tersebut, ditandatangani oleh si level misalnya atau dari kita sendiri. Dan kalau di bug bounty itu dilindungi dengan program yang sudah di launching di publik, ya. Karena itu kan udah bukti kalau di publik kan berarti udah dibuktikan bahwa memang ada program tersebut. Nah, baru kita boleh kayak gitu. Jadi kita harus berhati-hati sekali. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita jadi korban atas misalnya perlawanan secara hukum yang memang kalau kita ketahui berdasarkan pasal tersebut kegiatan-kegiatan itu memang melanggar pasal terutama 30 JO 46 UU ITE. Jadi harus hati-hati teman-teman. Ya. Oke, ini kita masuk ke yang lebih spesifik. Mungkin banyak sekali yang di sini menanyakan gimana sih caranya secara teknis ya. Kalau tadi kan lebih ke strategis, apa yang harus dilakukan, bagaimana cara baik benarnya, bagaimana kita menghindari eh, hal-hal yang melawan hukum itu tadi. Yang sekarang adalah mencari celah keamanannya. Di sini ada sumber-sumber yang sudah saya rangkum sedemikian rupa sehingga teman-teman bisa menggunakannya, membuka kembali, mencari mind map yang paling sesuai dengan teman-teman. Ya, yang pertama adalah dari Jason Hedick. Ini dia sudah keluarin sampai versi 4. Ya, dokumentasinya luar biasa lengkap, tools-tools apa saja yang digunakan dijelaskan satu persatu dan sangat detail bagaimana cara penggunaannya. Ya, dari dasar sampai akhirnya apa yang harus dilakukan ada di situ semua. Namanya bug hunting metodologi. Ini banyak sekali dikutip ya, baik itu dari akademis maupun dari praktisi. Dan bahkan platform-platform seperti Backrot dan HackerOne itu juga menotis apa yang ditulis oleh Jason Hedick. Saat ini Jason Hedick sudah memunculkan versi 4. Kenapa kok versinya semakin saya nggak tahu apakah setiap tahun ada atau tidak, tetapi saya kira ketika ada versi yang baru, orang-orang tuh selalu menyerbu metodologi ini. Karena dia akan mengungkapkan tier-tier aplikasi yang open source maupun yang enterprises yang bisa digunakan untuk melakukan bug hunting. Ya, jadi ini sangat lengkap. Ini saya berikan juga YouTube-nya. Kalau yang di screenshot yang saya berikan itu adalah yang versi 3. Saya mau cari yang screenshot yang versi 4
atau dokumen yang dibagikan publik oleh Jason Hedick itu belum nemu ya. Karena saya lihat dari Jason Hedick sendiri itu dia sedang membuat kursus ya, kursus online kalau nggak salah, mengenai yang ini bug hunting metodologi yang versi 4. Ya mungkin ini memang di private tapi di YouTube-nya ada, di YouTube-nya ada. Komentar pertama atau kedua bilang kalau uh, dia kaget kalau materi sebagus ini tuh diberikan secara gratis di YouTube. Saya pun juga punya opini yang sedemikian juga karena saya lihat luar biasa bagus sekali dia menjelaskan secara detail bagaimana metodologi secara teknis apa yang harus dilakukan dari awal sampai akhir secara efektif, efisien dan dapat hasil yang optimal kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu quick wins yang bisa teman-teman buka. Saya tidak jelaskan satu persatu ya, karena tentu ini karena ini adalah rangkuman dari bagaimana melakukan bug hunting, jadi ini saya rangkum di sini, kayak gitu. Nah, yang kedua adalah dari stuk. Saya nggak tahu bacanya itu stuk atau stok atau apa ya, tapi saya dengar dari uh, ininya dari spelling pronunciation-nya itu adalah stuk gitu ya. Jadi ada 8 hal yang kata dia sebaiknya dia lakukan ketika terjun di dunia pentest atau bug bounty. Yang pertama itu masuk ke HackerOne terus ke pentest book web hacking 101. Ini yang harus dipelajari. Yang kedua, yang kedua adalah Jason Hadick lagi. Jadi dua orang yang sangat pro ini, yang kemampuannya tentu jauh lebih hebat daripada saya, itu ternyata dia menotis bahwa memang yang di materi-materi yang dimiliki oleh Jason Hedick itu luar biasa sangat membantu para pemula. Dan bahkan sampai orang yang sudah punya pengalaman bertahun-tahun pun tetap sangat excited ketika menunggu materi-materi baru dari Jason Hedick mengenai bug hunting metodologi ini. Jadi dia sampai notice lagi gitu ya. Yang ketiga, semua yang ada di Hacker 101. Oh ya, ini saya buat di tahun PPT ini dan apa yang ditulis stok ini itu di tahun 2021 kalau nggak salah ya. Jadi kalau ada misalnya ada yang sudah tidak ada lagi, tolong beritahu saya ya. Misalnya, oh di sini yang dikatakan stok ini udah nggak ada gitu ya. Tapi sepertinya masih ada ya. Nah, kemudian di yang keempat di Pentester Lab itu juga bagus. Pentester Lab itu juga nyambung dengan profil di Bakrut. Jadi misalnya dapat badge di Pentester Lab itu langsung bisa diintegrasikan dengan account di Bakrut kayak gitu. Jadi perkembangan apapun yang didapat di Pentester Lab itu juga nyambung ke portofolio Bakrut. Jadi bagus banget kalau teman-teman daftar ke Pentester Lab. Dan bagi yang mahasiswa, Pentester Lab ini kalau nggak salah teman-teman dapat diskon yang cukup lumayan besar ya diskonnya ya. Jadi teman-teman bisa ke Pentester Lab untuk cek kalau yang masih punya kartu mahasiswa, yang masih mahasiswa bisa bisa daftar dengan diskon yang cukup besar. Terus ada juga Bakrut University kalau tadi di Hacker One itu di Hacker 101. Kalau yang di Bakrut itu namanya Bakrut University, itu juga bagus. Teman-teman bisa buka di situ dan tonton apapun yang ada di situ. Terus yang keenam ini udah beraksi ya, harus coba buat bikin akun di HackerOne, Bakrut dan Bagwan platform yang lain. Dan jangan terlalu ini ya, jangan terlalu eh, apa namanya, terlalu percaya dengan iming-iming mengotomasi semuanya terus dapat hasil yang optimal. Kita harus benar-benar pahami dari dasar bagaimana semua tools itu bekerja dan berjalan. Sederhananya gini, misalnya ada mencari subdomain ya, aplikasi mencari subdomain ya. Dia dapat data itu dari mana? Kemudian jenis-jenis pencarian mencari subdomain itu apa saja? Apakah memang ada yang aktif dia cari ataukah dari third party dia dapatnya atau dia melakukan brute force dengan domain yang dia temukan kemudian dicari semua suffix dan prefixnya kayak gitu. Itu juga juga ada. Itu kan hal sederhana dari mencari subdomain ya, tetapi itu bisa banyak sekali caranya dan metodenya. Itu kan dari dasar banget. Jadi eh, asal pakai tapi tidak tahu bagaimana cara aplikasi ini bekerja ini juga akan membuat kita jauh tertinggal dari mungkin bakanter-bakanter atau pentester yang lain. Jadi kita harus paham itu dari dasar.
Dan yang nomor 8 ini yang paling saya rekomendasikan teman-teman. Mostly target yang saya dapat uang, dapat hadiah dan sebagainya itu adalah web. Dan Portsbigger itu dia menyediakan layanannya itu gratis untuk belajar kerentanan di web, ya. Dan kalau teman-teman pahami itu, saya punya keyakinan teman-teman kalau di Portsbigger sudah semua semua kan, kalau di Portsbigger itu nggak cuma teori ya, jadi benar-benar dia praktek, kita dapat sebuah subdomain yang memang kita bisa lakukan suatu hal di situ berdasarkan challenge-nya. Jadi kalau itu diselesaikan semua tuh ya, saya punya keyakinan teman-teman akan jadi bug hunter yang baik, yang bug hunter yang 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 produktif seperti itu. Nah, itu dari 8 hal dari situ. Nah, itu dua hal yang menurut saya eh, cukup ini ya. Kalau benar-benar dilakukan semuanya, eh, saya kira akan sangat membantu rekan-rekan, ya, seperti itu. Nah, untuk membuat dokumentasi temuan, ini tentu saya sangat suka dengan tulisan dari Pak Yoko ya. Beliau orang Indonesia dan teman-teman bisa buka yang di link ini. Ya, beliau punya banyak tulisan dan di Bakrut beliau saya kira eh, rankingnya sangat, di atas di 100 besar gitu ya. Jadi luar biasa lah beliau. Dan beliau juga yang salah satu orang yang memperkenalkan saya bug bounty pertama kali. Kayak gitu. Jadi eh, apapun yang beliau lakukan sangat perlu diteladani lah di dunia cyber security, terutama di pentest dan bug hunting. Nah, ini apa yang perlu teman-teman ketahui mengenai menulis itu sangat lengkap terangkum di sini. Jadi teman-teman tinggal baca secara menyeluruh dan pahami apa yang beliau sampaikan di sini. Nah, kalau di PPT ini saya rangkum dari ininya, eh, dari saya rangkum dari salah satu part yang beliau tuliskan. Itu yang pertama menceritakan fitur yang bermasalah, menceritakan flow umum fitur bermasalah itu. Kemudian kalau misalnya dia ada versi, kita ceritakan mengenai versi yang terdampak, menceritakan kembali mengenai dampaknya, menjelaskan langkah yang diperlakukan, memberikan rekomendasi, memberikan video jika perlu, dan juga membuat referensi untuk menguatkan konten laporan. Ini secara sederhana ya, saya ulang sekali lagi ya. Jadi ini mungkin belum mewakili kedalaman yang beliau sampaikan di tulisan ini. Jadi teman-teman silakan masuk ke mediumnya beliau, baca selengkapnya tulisan beliau yang luar biasa sekali ini. Dan itu alhamdulillahnya karena beliau orang Indonesia, dia tulis itu dalam bahasa Indonesia. Jadi sangat membantu kita lah. Dan kemudian melaporkan temuan. Ya, tentu ini hal yang sederhana ya. Ketika ada di Bakrot di HackerOne itu ada kolom kolom tanya jawab ya. Jadi kita boleh berargumen. Tapi pastikan argumen itu harus dengan data, dengan parameter yang bisa dibuktikan, dan harus ada referensi dan bisa dijelaskan. Kayak gitu. Kalau misalnya kita apa namanya diminta buat memverifikasi ulang kerentanan tersebut, kita verifikasi dengan baik dan kita sudah siap dengan paymentnya. Payment gateway-nya kalau di Indonesia saya kira bisa langsung ke rekening Indonesia ya, tapi kalau di Backrut dan HackerOne itu lewat PayPal ya. Kayak gitu. Saya nggak tahu. Saya sampai sekarang masih pakai PayPal. Kalau ada kalau ada gateway yang lain, saya mungkin bisa ditambahkan oleh teman-teman. Nah, ini beberapa contoh ya, ini contoh saja apa namanya apa yang saya temukan. Jadi tentu saya tadi sudah berkali-kali sebutkan bahwa saya melakukannya itu lebih banyak mayoritas di Bakrut ya. Dan tentu kita memilih target yang ternyata itu adalah salah satu private program ya. Ya, tentu saya melakukan apa yang dilakukan juga oleh kebanyakan orang ya, dan memang saya menemukan kredensial dan SSRF, server side request forgery, kayak gitu. Dan ya ini ya 2.500 400 ya, itu ya $3.000. $3.000 itu berarti dikali 15.
Itu mungkin kalau beli cendol itu bisa buat renang mungkin ya. Kayak gitu. Ya alhamdulillah. Nah, penting. Nah, ini udah sampai tahap-tahap terakhir ya, mungkin konklusinya ya. Jadi mungkin ini adalah notes yang mungkin saya bisa rangkum ya. Jadi jangan melakukan serangan massal dan jangan mencoba memaksa perusahaan untuk membayar Anda. Hanya targetkan company yang memiliki program bug bounty dan itu jumlahnya udah banyak sekali ya tadi ya. Kalau kita hitung misalnya satu domain tadi punya 10 subdomain, itu berarti kan ada 12.000. 12.000 satu tahun aja ada 365. Kalau kita coba di satu tempat sehari itu 10 itu belum belum rampung juga itu kan ya. Kemudian tidak ada jalan pintas untuk selalu berhasil dalam bug bounty. Pelajari dari konsep dasar ya teman-teman ya. Ini eh, bukan langkah cepat, bukan easy win, easy money ya. Kayak gitu ya. Jadi kita harus memulai ini dengan sungguh-sungguh dan konsisten dan tetap ikuti perkembangannya. Ikutin orang-orang yang memang punya expertise di situ. Nah, dan tentu doa saya bagi teman-teman yang ikuti seminar ini, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan punya manfaat buat teman-teman, terutama yang memang ingin mencari rezeki di bidang ini. Oke, terima kasih. Referensi ada di sini semua. Jadi kalau ada yang belum saya tulis di sini, mohon sampaikan ke saya, nanti saya tambahkan di sini. Oke, begitu. Terima kasih teman-teman. Mas Dendi hadir. Waduh, udah 40 ini ya, Hadir empat Mas, puluh 184. ini Oh, sampai 40 chat. jam 12 subuh. Oke, oke. Oke, udah habis ya Mas paparannya. Oke, Udah lumayan. makasih banyak Mas Anggi, luar biasa sekali ya. Eh, kita diajarin dari fundamental sangat-sangat dasar ya, bahkan dari etikanya, legalnya, hukumnya ya teman-teman. Sangat jelas apa tahapan-tahapannya mungkin yang selama ini membuat kita bingung nih bug hunter tuh awalnya harus ngapain. Bahkan tadi penjelasan-penjelasannya nama lain dari program bug hunter dan cara membedakan sama di sini juga diajarin ikhlas tadi sama Mas Anggri. Jangan berharap lebih ya Mas. Iya, kalau memang gini, kalau memang eh, ekspektasinya hadiah, ya berarti kita cari aja program yang bug bounty gitu ya. Kalau kita ngasal kan berarti nggak tahu dia punya program apa enggak itu kan ya. Intinya seperti itu. Sampai subuh boleh Mas tak pantengin. Aduh, maaf ya saya karena Jumat ini saya perlu ini ya. Anak saya nangis itu tadi. Sampai Oke, subuh, oke. gak mungkin ya kalau sampai subuh. Oke deh. Ini nih Mas Anggi saya mau share dulu nih. Kebetulan kan nanti ya di orang siber juga nih bakal ada event ini ya Mas Anggi ya, Bug Hunter Nah, Competition ya. ini kalau Ini ini gimana? teman-teman boleh Gimana tuh bedanya? berekspektasi mendapatkan hadiah atau uang karena memang iya ya Mas ya, ini ada Ada, ada betul. uangnya. Nah, kalau ini Betul ada. teman-teman nggak perlu ini pasti makasih Mas dapatnya dua 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 ini 2 M gitu. Enggak, kalau udah ada pengumuman seperti ini ada uangnya gitu ya. Gitu. Dan juga ini gimana sih Mas Anggi kalau misalkan pengen ikut ini tahapannya, misalnya kita harus ngapain gitu ya? Kita kan daftar nih join. Berarti ikutin cara-cara yang Mas Anggi tadi jelasin ya. Iya, tentu dari pertama tentu kita harus baca dulu dan di situ sudah ada peraturannya di hunter.cyberku.com, nanti akan diredirect di orang siber Indonesia. Di orang siber Indonesia di halaman itu nanti dijelaskan targetnya mana. Ya, mungkin bisa dibuka sekalian ya Mas ya. Yang Oh, boleh, boleh. hunter. Yang Ini Hunter ya. hunter.cyberku. Hunter.cyberku. Oh, ini sebenarnya satu rangkaian acara ya Mas ya sebenarnya ya. Betul. Jadi Eh, niatnya kita jelasin dulu gitu kita caranya jelasin gitu dulu ya. caranya gitu. Nah, ini ya, jadi pasti ada syarat dan ketentuannya dan apa saja yang tidak diperbolehkan, ada apa saja yang boleh apa namanya dilakukan, apa yang kita terima dan apa yang tidak kita terima. Misalnya tidak boleh pakai aplikasi mencantumkan cuman mengirimkan hasil dari VA, Nessus, Accunetic dan aplikasi VA lainnya. Kemudian kita juga kasih tahu ruang lingkupnya.
Dan tentu di sini kita kasih standar kayak tadi. Ada taksonominya, kita pakai taksonominya Backrot. Karena taksonominya Backrot itu kan open source, banyak dijadikan patokan baik itu oleh akademisi maupun praktisi. Jadi kita pakai ini. Jadi penyebutan kerentanannya kalau bisa pakai taksonomi yang ada di Backrot. Nah, itu ya. Cara pakainya di sana juga ada, udah ada, ya kan? Tinggal di copy paste aja dari halaman taksonomi tadi. Nah, terus kemudian eh, ini daftarnya, teman-teman bisa daftar di sini. Ini formulirnya. Nah, untuk kami nanti menerimanya itu dari orang siber yang disponsori oleh Siberku dan Indonesia Leaks ya. Itu menggunakan email. Jadi teman-teman tadi kan udah saya jelasin ya, eh, bentuk laporannya, contoh laporannya dan lain sebagainya itu udah ada yang best practice dari pakarnya yaitu Pak Yoko. Ya teman-teman ikutin aja tuh harus bagaimana dalam menulis dan sebagainya. Beliau juga ada kalau nggak salah di webnya beliau ada juga contohnya kayak gitu ya. Nah itu nanti dikirim ke email tersebut ya. Tapi kalau nggak salah kita udah ada grup WA-nya ya Mas ya untuk yang ikut event ini. Jadi tinggal isi yang ini ya formulir ini Mas Dendi ya. Betul, Mas. Isi dulu ini, terus nanti bakal ada email ke WA, Mas. Ya. Email bakal ada email yang isinya grup WA, sorry, link grup WA. Nah, ini FYI juga Mas Anggi, nanti kalau yang juara, kalau itu masih memungkinkan di Jabodetabek, akan diundang oleh Indonesia Leaks ke acara utamanya. Nah, ini Ya luar acara biasa. utamanya di Hotel Mercury Sabang yang juara nanti. Nah, hadiahnya itu diminta dirahasiakan Mas Anggi nanti. Ya, karena Kayaknya hadiahnya besar luar banget biasa ya. ini ya. Besar banget. Jadi dari para banyak media-media di sana, mungkin gak cuman hadiah ya, dapat branding juga ya di sana Mas Anggi. Bisa Ya, ya. diliput juga. Itu yang penting. Mungkin kan kalau bagi hunter biasanya nyari portofolio juga gak sih ya Mas? Iya, tentu tentu. Heeh. Ya, ini pertanyaannya udah cukup numpuk ya. Kita jawab Oh satu-satu ya, atau kita gimana? jawab boleh boleh Mas. Oh, kita jawab. Oke. Ini juga nanti juga ini Mas terakhir nih karena ini titipan juga harus disampaikan. Ada Oke, juga di oke. sana nanti ada workshop nih. Ada Wah, workshop basic siapa itu? digital security dan ada workshop OSIN buat jurnalisme investigasi ya. Kayaknya kenal ini yang bakal ngisi nih. Oh, yang bawah siapa Biasa. ya? Kayaknya kenal juga ya, Mas. Oke, siap, siap. Ya. Eh, Kapan nah, ini? itu ya. Aduh, Ini hari Rabu nih. Kayaknya saya harus ambil cuti nih buat lihat Mas wah, Dendi ayo nih. Mas, join sama Purple Code juga ini salah satu ini gak mau disebutin ya apa namanya siapanya tapi salah satu cyber security expert juga wanita yang ini tapi gak mau disebutin. Nah, ini nanti teman-teman kalau misalkan yang juara di sini itu kita akan undang yang juara di Bug Hunter Competition ke eventnya Indonesia Leaks sama PPMN official. Perhimpunan Pengembangan Media Nusantara ya. Jadi jangan lupa join ya. Kalau misalkan teman-teman ada senggang, ada gabut, ataupun cuti ya kayak Mas Anggi. Katanya mau cuti ya. Itu Mas, monggo kita jawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Ya, silakan bisa hadir ke Festival Indonesia Leaks ya. Kayak gitu. Oke, kita jawab satu-satu. Nanyanya di Q&A ya, teman-teman ya. Ini kayaknya kalau di chat kan kayaknya Di bakal Q&A ketutup ya tuh. nanyanya, Oh, biar jadi teman-teman yang di ini mohon maaf saya pindah ke Q&A ya. bisa Heeh. diekspor ya ke Q&A, monggo sambil Mas Anggi jawab yang lain. Ya. Mm. Oke, monggo Mas, mau saya pandu atau Mas Anggi baca atau gimana Mas? Silakan Ya, kita saya enjoy baca aja. aja nih ya. Baca Oh, aja langsung Mas. jawab aja. Santai Baca aja. jawab, baca jawab. Oke. Heeh. Yang pertama, Siap. software quality assurance apakah bagian sama dengan software ini ya, software quality assurance ya atau sistem quality assurance ini? Sebenarnya gini Mas, jadi QA ini adalah role yang berbeda. Pasti kalau misalnya di company, di startup, di perusahaan, di instansi apapun itu biasanya akan membedakan mana quality assurance, mana yang security. Tapi ada beberapa hal yang di quality assurance itu yang masuk domain di security juga. Contohnya ini, race condition. Nah ya, kalau Mas Wahyu di belajar quality assurance kan QA gitu kan pasti ada terus untuk mendeteksi race condition. Jadi race condition itu terjadi ketika request apapun bentuknya post atau put dan sebagainya yang ketika dilakukan dalam satu waktu yang banyak ternyata ada yang dianggap jadi dua-duanya diterima di waktu yang sama ya kayak gitu. Jadi
race condition itu juga masuk juga di QA juga di pentest dan bug bounty juga. Tapi apakah sama? Saya kira tidak kayak gitu. Eh Tracker. Nah, ya ini sepertinya memang kalau misalnya di undang-undang kalau ini juga masuk domainnya ya. Silakan buka di undang-undang ITE 36 GO 40 kalau nggak salah ya. 40 atau 42 ya. Ini masuk. Apakah jadi bug hunter harus paham programming? Ini pertanyaan yang paling banyak dimunculkan dan saya paling suka jawaban dari Head Adam. Ini opini ya dari Head Adam. Head Adam itu yang punya TCM Security. Jadi beliau bilang bahwa sebenarnya dia bilang bahwa sebenarnya tidak perlu kita benar-benar belajar dari programming dari awal atau infrastruktur network dari awal. Kita bisa mempelajarinya memang tetap kita harus belajar Python, network dan sebagainya itu untuk mendukung kita dalam melakukan pentest atau bug hunting. Jadi apakah harus beliau jawabannya tidak, tetapi baik dan bagus apabila kita belajar programming juga kayak gitu. Itu yang saya kutip dari Head Adam yang saya setuju dengan apa yang beliau katakan. Untuk menjadi bug hunter, apakah membutuhkan mayor tertentu? Computer science, soalnya masih industrial engineering. Startnya dari manapun boleh ya Mas ya. Kalau pekerjaan-pekerjaan IT kan banyak juga yang memang tidak dari domain eh, belajar yang dulu waktu kuliah atau sekolah di situ. Tetapi karena eh, banyak sekali sumber yang ada di internet, terbuka semua ya untuk semua kalangan, jadi bisa belajar juga dari manapun. Biar nggak biar nggak nyerah di tengah jalan, Bang. Ini Diannya ya Dian siapa ya? Dian AI atau bukan ini ya? Nah, biar nggak nyerah di tengah jalan, eh, jadi yang pertama dilakukan itu adalah jangan memberi deadline pada diri sendiri. Kalau kita memberi deadline untuk mempelajari sesuatu kan, saya rasa kita kurang adil pada diri sendiri ya, karena kita berjalan dengan ritme kita masing-masing, dengan masalah, dengan kesempatan, dengan privilege kita masing-masing. Jadi untuk tidak menyerah di bug bounty, untuk tidak menyerah untuk belajar sesuatu, itu sebenarnya jawabannya adalah sesederhana eh, kita sendiri jangan memberikan ini deadline gitu ya. Kalau kita udah berikan deadline kan, kalau udah nggak dapat bounty, nggak dapat dapat nih, nyerah selesai kan, akhirnya kita nggak mau mengembangkan diri lagi. Jangan kasih deadline ya. Kita punya ritme, kita punya waktu kita masing-masing kok. Ya setiap waktu ada orangnya dan setiap orang ada waktunya. Jadi ya tetap berusaha kalau memang benar-benar memang passionnya di situ. Kapan Anda akan berhenti eh, dari situ, ya itu saya kembalikan lagi ke rekan-rekan. Mungkin ada yang merasa juga ini bukan passion saya atau saya tidak benar-benar mencintai ini, tidak benar-benar ingin melakukan ini, kan itu beda lagi ya. Kayak gitu. Ya, tips untuk memulai tadi yang saya jelaskan kurang lebih 1 jam ya. Ya, ini masih sama mengenai apakah programmer. Nanti tips-tips yang udah ini Mas diarahin buat nonton record aja Mas. Kayaknya Oke, tadi siap. kelewat deh. Jadi Ada bisa yang kelewat yang ya. pertanyaan-pertanyaan yang belum ada di paparan Belum ada, aja. belum ada ya. Hmm. Nanti langsung Sama saya kita skip aja ya. batasi. Heeh. Karena Mas Anggi kan mau jalan-jalan nih sama anak istri. Nah, sampai menit 30 lah maksimal. Nanti Iya, sisanya iya. monggo tanyain di grup ya. Kalau bagusnya malah ditanya di grup yang OSI yang besar ya, Mas. Banyak insight gitu ya di sana ya. Yang grup Iya, Telegram iya. gitu ya. Iya, ada di Telegram t.me/orang siber ya. Mm-mm. Belum Ada ganti ini kan ya? juga channel khusus yang buat bug hunter ya. Ada Bug juga hunter ya. zone nah, Ada juga. di sana. Nanti Mas Benar-benar. Anggi juga sering aktif di sana. Admin Hmm. juga kan di sana. Yo, Iya. jadi Chat terakhir semoga Kak, Mas saya bisa kapan ya? Lupa saya. terakhir apa? Terakhir ngechat, bales-bales. Enggak, saya masih inget tuh 3 minggu lalu masih ngechat tuh ada yang ngerusuh itu tuh. Iya, 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 siap. Mm-mm. Ngasih opini aja. Mm-mm. Adakah roadmap Ya. untuk belajar bakonti dan kompetisi CTLF? Nah, ini pertanyaan yang menarik, Mas. Ini beberapa kali, ini sekali lagi nih yang jawaban dari saya itu adalah opini saya. Tentu ini bisa diperdebatkan juga. Nah, tapi kalau misalnya saya boleh
beropini bug hunting dan CTF ini memang ada kaitannya dari segi teknik-teknik yang digunakan, ya kan? Kan sama ya, pentest itu dan bug hunting itu kan juga mulai dari apa namanya reconnaissance, enumerasi, scanning, kemudian exploitation dan sebagainya. Itu kan juga suatu hal yang dilakukan juga di CTF juga. Tetapi begini, kalau di CTF itu kan memang itu kita menyerangnya itu environment yang memang vulnerable dan security parameternya mungkin tidak selengkap yang ada di web yang asli ya. Untuk risetnya pun juga cukup panjang bakar-bakar ini mencari zero day dan sebagainya. Nah, apakah ada roadmap-nya? Kalau ngomongin roadmap, ya masing-masing ada. Masing-masing mungkin saya kira berbeda, ya. Tetapi apakah dua hal ini saling mendukung? Iya, saya bisa jawab seperti itu. Tapi eh, 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 saran saya kalau misalnya mau bug hunting, kita ikuti para expertise praktisi di bug hunting. Kalau kita mau yang CTF, kita ikuti praktisi dan expertise di CTF, ya, seperti itu. Siapa guru yang kita mau panuti kan berarti harus yang memang paling expert di bidang itu. Sedangkan di CTF dan Bug Bounty orangnya itu saya kira berbeda kayak gitu. Maka kita ikuti saja orang-orang yang memang sudah cukup ini apa namanya cukup cukup diakui. Ya contohnya Jason Hedick tadi. Kalau di Bug Bounty, kalau CTF saya mohon maaf saya belum bisa menyebutkan satu nama. Oke, Ini Mas Anggi ada yang nanya nih. Kalau ini boleh di post di story IG kan ya materi tadi ya SS-nya gitu. Tag orang boleh siber boleh sama Mas Anggi boleh ya? boleh Mas boleh Anggi boleh. IG-nya open nggak buat di public, buat di tag atau enggak? Nggak usah lah ya. Kayaknya Atau private gimana? deh Boleh. eh, Oh private ya. Instagram saya ya. Tapi nanti karena banyak ini ya, Follow dulu. banyak banyak apa namanya? Yang nyerang. Banyak Bukan serangan banyak hacker. nyerang ya. Apa ya? Buzzer. Banyak post dulu kan waktu saya menikah ini pengennya cuman yang ini aja yang udah follow aja yang tahu gitu. Kayak Hmm. gitu. Bukan berat kan saya publikasi juga, cuman kan di situ Hmm. ada foto sering saya upload juga foto saya, istri, anak saya kayak gitu kan. Eh, Hmm. kan semakin terbuka mungkin saya akan bikin akun Instagram yang memang Nah, buat bikin publik public gitu. mas. Ya, Iya. kayak gitu. Saya kan nggak Anggi mau, Zuckerberg. Anggi iya, Square Pen. Anggi Square Pen ya, kayak gitu, Anggi Siap, Square Pen namanya ya kan. siap, siap. Ya, oke. Banyak sekali Oke, jenis Bang. attack vulnerability seperti XSS, IDOR, CSRF, Asset Request Forgery ya. Untuk menjadi bug hunter, apakah perlu belajar semuanya atau fokus beberapa vulnerability? Eh ini ini bakal banyak jawabannya sebenarnya. Tapi kalau saya boleh usul, ya kalau kita lihat dari opininya dari Stuk tadi, itu beliau-beliau dan juga Jason Hedick, beliau-beliau itu yang sudah expertise di situ bilang bahwa kita sebisa mungkin harus belajar semuanya. Jadi saya setuju dan sepakat atas apa yang disampaikan oleh Stuk dan juga Jason Hedick. Jadi hal-hal ini semuanya kalau bisa memang kita pelajari secara cara menyeluruh dulu. Adapun mungkin ada yang kita sukai atau menurut kita paling mudah, kita bisa perdalam itu. Misalnya untuk kita pengen cari CVE atau apa, mungkin zero day gitu ya, itu bisa banget. Tapi yang disarankan oleh mereka kita pelajari semuanya. Kayak gitu. Oke, wah ini kalau Mas Alessandro Cristoro Mampuk ini, wah salam Mas, apa kabar Mas? Ini eh, apa namanya, Mas Andu ini adalah usianya jauh lebih muda dari saya, tetapi prestasinya luar biasa sampai pernah diundang oleh Google nih, malah nanya ke saya pertanyaan yang harusnya saya tanyakan ke beliau nih. Halo Mas Andu, masih ada di sini nggak? Mana mana Mas Andu nih? Ada Mas Andu ternyata Dulu aktif kayaknya di pernah sini. ngisi webinar deh, Iya moderatornya pernah Mas ngisi Anggi. webinar sama saya juga. Saya yang ini, beliau luar Moderatornya ya, biasa. aduh. Heeh. Jago sekali menemukan XSS, membuat, Di memfilter, Alibaba ya dulu. Kalau nggak salah Alibaba membypass. gak sih Mas? Banyak YouTube-nya juga. YouTube-nya yang komentarin orang-orang luar negeri ya. Gitu. Mas Ando ada di sini nggak ya? Semoga sehat selalu ya Mas Ando ya. Pertanyaannya malah ke saya yang nanya ke Mas Ando nih harusnya ya.
Beliau sempat mau diundang oleh Google ya, tapi waktu itu kayaknya pandemi atau apa, jadi dan harus lama, harus mengajukan visanya tuh 2 minggu itu kan, sedangkan acaranya terlalu dekat gitu ya. Tapi udah luar biasa itu sampai diundang ke Google oleh Google. Ini orang-orang Indonesia luar biasa. Selamat Mas Andu ya. Semoga masih tetap konsisten gitu ya. Kayaknya udah SMA ya dulu, SMA kelas 1 sekarang mungkin udah hampir lulus mungkin ya. Oke, oke udah cukup ya ini pertanyaannya beberapa udah ada di eh, paparan jadi mungkin apa namanya? Oke. Ini yang pertanyaannya masih nyangkut-nyangkut ke paparan, nanti stay tune ya di YouTube-nya @orangsiber ya, youtube.com/orangsiber. Dulu juga kalau mau lihat Mas Anggi zaman sebelum menikah ada tuh di YouTube Orang Siber tuh. Perbedaannya lebih ini, Iya lebih semakin bercahaya sekarang, lebih berkarisma semakin sekarang. inilah ya semakin bertambah lemaknya ya. Gak apa-apa, Mas. Luar Itu biasa ya ini ya artinya ada bahagia. 165 orang luar biasa padahal Mm-mm. hari Jumat ya Tadi bukan malam iya, minggu ya. tadi nembus 180. Ini baru pulang kerja kayaknya. Kalau minggu kayaknya Iya. bisa nembus 250 deh, Mas. Oh iya, 300 luar deh kalau biasa ini. minggu. Apresiasi Nah, dulu itu pernah cuman 40, 30 itu pernah itu waktu saya iya. eh, Hidupnya ini 40 menit ya. waktu Hidupnya saya 40 jadi menit juga. ini moderatornya kayak gitu. Heeh. Waktu saya kan moderatornya dulu saya ada ini saya iniin waktu Mas Dendi masih belum bisa jadi moderator di malam hari gitu ya, karena Heeh. ada Oh. kegiatan dulu ngeronda di malamnya kan. Jadi saya yang memonitor itu Ya, pernah ronda cuma malam ya, 40 jadi nggak gitu. bisa ya. Nggak bisa dulu. Jadi jadi sekarang luar biasa 160 itu 4 tahun perkembangannya luar biasa sekali ternyata. Baik, kita tinggal menunggu. Ada satu lagi yang belum comeback, Mas. Mungkin lagi nonton juga ini. Mungkin lagi nonton AI, juga AI. ya. Saya AI belum curiga dia comeback. nonton AI ya Iya. dia ya. Iya. Tadi minta link sih, tadi minta link tadi. Luar Oke, ini biasa. sih Mas Mufli tadi udah kejawab ya Mas Mufli. Mas Mufli. Oke. Oke, udah Mas. Nanti itu teman-teman yang masih ada pertanyaan bisa ditanya di grup WA ataupun di grup Telegram @orangsiber ya teman-teman bisa Ya. gabung dan join ke sana. Ada Mas Anggi juga. Ya, oke. Terima kasih banyak ya karena sudah terjawab semua Malam. ya Mas Anggi yang ini ya. Ya Sudah. kasihkan ngomong sendiri saya ini. Mm-mm. Nah, semoga ya semua yang disampaikan Mas Anggi bisa jadi ilmu yang berkah ya buat kita semua. Bisa dijadikan pelajaran karena keren banget ya. Kita diajarkan bukan hanya teknisnya ya, tapi etikanya juga. Dan semoga ya kita bisa semakin ikhlas. Terima kasih banyak ya buat teman-teman. Mungkin ada jokes dulu Mas. Jokes bukan Gak jokes, ada, gak closing ada. statement. Gak ada Closing itu AI statement. itu yang ngomong itu. Oh ya, closing statement Mas. Closing statement, sorry. Pasti teman. Jadi teman-teman yang namanya bug bounty itu bukan isi money ya, bukan bukan jalan pintas. Tetap kita harus berusaha untuk mengembangkan diri kita di pengetahuan kita di pentest dan juga mencari celah kerawanan. Dan tentu kalau kita ngomongin bounty itu kan hadiah ya, itu hadiah. Jadi kita kalau misalnya pengen mencari hadiah itu ya cari instansi company yang memang sudah berinisiatif dan membuat programnya gitu ya. Jadi jangan sampai kita punya ekspektasi tapi kita melakukannya dengan cara yang salah dan tidak tepat bahkan melanggar aturan kayak gitu. Jadi itu saja mungkin yang saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi sudah Oke. hadir malam Makasih. hari ini. Makasih banyak Mas Anggi. Yuk, sekarang waktunya ngisi link presensi nih ya. Karena di akhir saya gak mau soalnya Mas Anggi kalau webinar cuman ngisi link presensi terus kabur. Minta sertifikat ya. Iya, sertifikat ya. Jadi Iya, presensinya saya di share di akhir. akhir ya. Ya, itu silakan diisi ya teman-teman. Nanti sertifikat akan meluncur ke email ya. Waktunya 1 sampai 2 minggu ya. Tergantung antrian ya. Karena di orang siber ini ada kesibukan masing-masing. Jadi kita selesaikan nyambi-nyambi ya. Aku bikin linknya dari ChatGPT nggak bisa mas. Oke, Oke, makasih banyak Mas Anggi ya. Sorry banget ngerepotin ya. Ganggu nggak waktunya mungkin santai-santai lagi mas. ngepentes atau lagi nyari Nggak, bug ini. Atau lagi ngajar mungkin. Kita nggak. ganggu bentar Jumat malamnya. Terima kasih. Semoga sukses selalu Mas Anggi dan nambah Terima kasih. sertifikatnya. Target apa Mas? OSCP Mas tahun ini? Amin, amin ya. Tapi mahal Amin. sekali. Ya, Mudah-mudahan ada yang mensponsori ya. ya.
Ya, Cece sponsor. Semoga ada Iya. bos Telkom di sini, Mas. Ada bos BUMN. Bisa di ini nih, ada pentester handal tuh. Bisa siap bekerja 24 jam tanpa henti. Biar Thank you rendah. semuanya. Enggak ya, biar tinggi Semangat. ya. Hemat. Enggak. Oke, semangat. Oke, tapi hasil maksimal, hasil maksimal. Saya apa namanya tuh rekomendasikan juga nih buat teman-teman yang ada punya perusahaan ini atau apa. Oh Mas ini Anggi saya Mas pernah Mas bekerja. Ando. Terima kasih Mas Ando udah datang. Nih. Kalau Mas Ando ada. Iya, Nih, oke, terima Mas kasih Ando, Mas Ando udah terima datang. kasih Oh, Mas kita Adli. kita harus undang nanti lagi nih. Mas Ando nih luar Oke, biasa. Mas Ando ya. Udah lulus SMA berarti sekarang ya. Nggak tahu saya. Dulu Tapi kayak zaman masih kuliah saya juga ya kalau nggak salah. iya, tapi nggak tahu deh. Eh, Hmm. tapi masih aktif kok beliau. Thank you Oke, baik. semuanya. Thank you Silakan. semuanya ya. Boleh. Udah closing statement. Terima kasih. Jangan lupa isi presensi ya. Thank you, Oke. thank you. Thank you. Ya, terima kasih banyak. Jangan lupa ikut Bug Hunter Competition juga ya. Ada di @orangsiber ya. Follow @orangsiber, boleh di tag ya nanti kalau misalkan mau post story yang Ya, Mas disampaikan Ando Mas Anggi ikut, Mas tadi. Ando harus ikut nih. Mas Ando harus ikut Nah, nih. Mas Ando ikut Mas. Ya, ditunggu report-reportnya ke @hunter@siberku.com. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Kita tutup ya Mas Anggi. Ya, Ya, thank tutup. you. Terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.